Di bawah pengeboman tanpa henti dari One Legged Extinguishing Cannon, seluruh dunia meraung memekakkan telinga, dan asap hitam yang digunakan untuk menyembunyikan jejak di tanah juga hancur. Debu menyebar ke seluruh dunia, dan kekuatan iman yang kejam mengamuk di langit, berubah menjadi bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan goresan yang tak terhitung jumlahnya di angkasa. Di bawah pemboman seperti itu, hanya Ling He Piao yang tampak sedikit malu, dan Lu tidak peduli dengan keseluruhan proses. Dia hanya diam-diam menyaksikan ledakan di depannya, membiarkan kekuatan iman memadatkan perisai di depannya. Dicukur. Apa tujuanmu? Penampilan Qin Yichen di depannya tampak agak aneh, tetapi itu tidak membuat Lu takut. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Qin Yichen. Apakah kamu pernah bermimpi? Mimpi yang tidak pernah bangun. Tiba-tiba, dunia sekitarnya pulih seperti sebelumnya. Deru ledakan bergema di telinga, dan meriam penghancur Dewa Wanli terus jatuh. Tetapi target mereka bukan diri mereka sendiri, tetapi boneka yang bersembunyi di asap hitam. Ini adalah serangan habis-habisan terakhir mereka. Tetapi sekarang, Zhao Wuling langsung menghentikan semua pikiran mereka. Meriam penghancur Dewa 10.000 mil ini tidak sulit bagi Lu. Tetapi bagi orang-orang di bawahnya, ini adalah penindasan mutlak. Mereka tidak punya cara untuk melihat ke atas, jadi mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melindungi diri mereka sendiri. Ilusi. Kapan? Ekspresi wajahnya agak serius. Dalam pengetahuannya, Qin Yichen tidak mungkin menggunakan metode seperti itu, dan dia tidak tahu kapan dia berada dalam ilusi, yang berbeda dari pemahamannya tentang semua metode ilusi. Melihat kedua sahabat itu lagi, tidak ada bekas luka di tubuh mereka, mungkin mereka memilikinya sejak pertemuan pertama. Lu menoleh dan melihat ke bawah. Dari apa yang saya tahu tentang Anda tidak dapat melarikan diri dengan mudah. Tapi di mana Anda sekarang? Tepat ketika Lu sedang mencari Dewa Qin Yichen, sesosok hantu muncul di depan Lu. Dia memandang Lu, dan kepalanya yang sedikit terangkat penuh dengan arogansi. Terserah kamu saja, kalau mau melawanku, itu masih sedikit. Setelah berbicara, Qin Yichen mengangkat jari tengahnya ke arah Lu. Lu tidak marah karena tindakan Qin Yichen, tetapi menjadi semakin tenang di hatinya. Dia memandang Qin Yichen, Twilight dingin, dan dia ingin menemukan posisi Qin Yichen dari hantu ini. Tiba-tiba, Lu menoleh, menghadap gunung di belakangnya, dan mengulurkan tangannya dengan tajam. Mati. Ledakan. Gunung 10.000 meter menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Tidak hanya puncak gunung, tetapi bahkan tanah memiliki jurang yang dalam ribuan mil. Dengan kekuatan penuh Lu, mereka dapat menghancurkan medan bintang sesuka hati. Ini adalah kekuatan mereka. Menghadapi kekuatan absolut seperti itu, Qin Yichen tidak memiliki ruang untuk perlawanan sama sekali. Jadi Qin Yichen harus sepenuhnya siap untuk setiap serangan. Selama satu kelalaian adalah mengambil nyawanya sendiri. Qin Yichen tegang saat ini. Posisinya saat ini berada di aula banyak divisi yang diatur oleh Zhao Wuling. Adapun Zhao Wuling, dia telah dikirim kembali secara paksa ke kuil Dewa Cahaya oleh Qin Yichen. Semua subkuil bersinar dan siap meledak kapan saja. Pendirian kuil ini telah menelan banyak biaya, dan itu lebih kuat daripada kekuatan tentara Dao. Hanya hal ini yang dapat mengancam keselamatan Lu. Meskipun biaya untuk melakukannya tidak rendah, tetapi hal ini tidak disiapkan oleh Qin Yichen, tetapi diatur oleh Ares, Dewa Perang, di bawah keadaan Zeus. Ini adalah ibu kota arogan Qin Yichen. Lagi pula, itu bukan milik Anda sendiri. Itu disebut orang yang tidak memiliki tekanan psikologis untuk menggunakannya, dan Anda dapat menghabiskannya dengan santai. Namun, sebelum meledak, Qin Yichen memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan. Qin Yichen mengulurkan tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Yin dan yang berputar, waktu terhuyung-huyung, potong. Dengan ayunan pedang Yin yang suan yang mudah di tangan Qin Yichen, darah tiba-tiba keluar dari leher Ling di tempat yang bahkan kesadaran tidak dapat menutupinya. Warnanya sangat merah cerah hingga melukai mata Lu. Feng, kamu mencari kematian. Lu benar-benar marah kali ini. Hanya saja dia tidak menerima kemenangannya. Sekarang dia masih ingin sombong di depannya. Dia jelas menyelamatkan nyawa para pengikutnya. Ketika dia menyerang Ling, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan pisau ini, tubuh Ling hancur total. Sebelum dia bisa membantu Ling menstabilkan lukanya, Piao di samping tiba-tiba merasakan sakit yang menggelitik di dadanya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat dadanya. Kacamata itu pecah dalam sekejap. Ini. Ran hanya merasakan kesemutan di tulang punggungnya. Cara ini benar-benar terlalu aneh. Bahkan dia sendiri tidak tahu kapan triknya. Lu muncul di depan Ling dalam sekejap, meraih tubuhnya, dan menyapu kesadarannya dalam sekejap, dan wajah Lu tiba-tiba menjadi sangat sulit untuk dilihat. Tubuh Ling telah dirusak oleh kekuatan iman di kuil penguasa cahaya, dan baik meridian maupun dagingnya telah dihancurkan dalam satu gerakan. Hanya jiwa Ling yang tertinggal. Dan ini bukanlah tangan Qin Yichen, tetapi hasil dari tindakan Ling yang mengambil inisiatif untuk memotong lehernya pada saat kekuatan iman menembus dari lukanya. Jika sedikit kemudian, Ling bisa yakin bahwa tidak ada tempat untuk melarikan diri dari dalam keluar.
Lu membuka tangannya dan mengeluarkan jiwa Ling. Wajahnya sangat kaku. Apakah kamu melihat apa artinya ini? Tatapan ketidakberdayaan. Seharusnya dua pisau yang dia pegang sebelumnya. Hal ini harus ditunda, atau harus dipandu. Ada terlalu banyak kemungkinan, dan kita masih tahu terlalu sedikit tentang dia. Pada saat ini, Piao tidak memiliki ide untuk mengejar. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia terus mengeluarkan berbagai senjata ajaib yang menyelamatkan jiwa dan meletakkannya di tubuhnya. Karena takut Qin Yichen akan membuat keributan seperti itu lagi untuknya. Ini benar-benar terlalu berbahaya. Jika Anda tidak hati-hati, tubuh dan kesadaran Anda akan musnah. Ling di samping adalah contoh terbaik. Lu tiba-tiba mencium sesuatu dan berbalik untuk melihat posisi Qin Yichen saat ini. Untuk sesaat, jarak menyempit. Lu melihatnya. Qin Yichen mengangkat jari tengahnya ke arahnya. Bibirnya bergerak. Lu mengerti kalimat itu. Berani menyerang orang-orangku. Ini harganya. Ledakan. Seberkas cahaya yang membumbung ke langit meluas dari tempat Qin Yichen berdiri. Mereka seperti binatang buas yang melahap segalanya, membuka mulut mereka ke seluruh bidang bintang. Embusan angin yang panjang menerpa wajahnya, dan tanah dengan cepat ditelan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam hembusan angin ini, ada kekuatan mengerikan yang harus diwaspadai Ludu. Meskipun mereka lambat, setidaknya untuk Lu, mereka cukup lambat untuk tidak menyakitinya sedikit pun. Tapi kekuatannya cukup. Tujuan Qin Yichen adalah untuk menghancurkan jejak yang ditinggalkannya sendiri. Dia tidak ingin ketahuan lagi. Menjadi sasaran pria yang bisa menyaingi Zeus adalah hal yang fatal. Mata embun samar. Lari. Aku ingin melihat di mana kamu bisa melarikan diri. Selama kuil penguasa cahaya masih ada, aku tidak percaya aku tidak bisa menangkapmu.